karena kami percaya baik masih yang masih muda-muda seperti saya ini masih muda nih ya. Ya, termasuk juga opa oma. Saya yakin kalau bernyanyi memuji Tuhan maka semangatnya bisa semakin muda lagi. Amin. Ya, bisa semakin muda lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan sebentar. Kita naikkan pujian untuk Tuhan. Bapak Engkau sungguh baik. Saya yakin lagu ini semua sudah familiar ya, bisa kita tahu dan kita nyanyikan sama-sama untuk Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan berbagi kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam oma-oma yang ada di yayasan. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Harus selalu sukacita ya. Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali. Bapak Ibu tidak bosan ya dengan saya. Pas seminggu yang lalu sudah ke sini, hari ini datang lagi. Kami bersama dengan tim yang berbeda ya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi Sekolah Kristen Ketapang Cibubur. Oleh kasih karunia Tuhan dapat mengadakan aksi sosial dengan berkunjung ke Artiwarda di tempat ini. Bersyukur untuk Bapak Pendeta Yonatan dan Ibu yang memperkenankan akses ini berjalan di tempat ini, dan kami juga dari guru-guru, komite, dan orang tua penuh dengan sukacita hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca, menarik sekali kalau dikatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu kita pernah mendengar satu ungkapan, yang ceria yang muda, atau sebaliknya ya, yang muda yang ceria. Seringkali yang tua tidak disinggung. Tapi melalui renungan ini kita menyinggungnya dalam tema, merenungkannya dalam tema yang muda yang ceria, yang tua bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rupanya dalam Mazmur ini yang ditulis oleh seorang abdi Allah yang bernama Musa, ada korelasi atau hubungan yang sangat jelas ketika kita menghitung hari-hari yang kita lalui dan yang akan kita lalui. Korelasi itu berkaitan jelas dengan hati yang bijaksana. Artinya, kalau kita memperhitungkan atau menghitung-hitung hari-hari yang Tuhan berikan sejak kita lahir di dunia ini sampai pada saat ini, dan kita akan memikirkan hari-hari ke depan, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, apakah hati yang bijaksana itu? Dalam renungan singkat ini kita merenungkan bahwa hati yang bijaksana adalah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika kita bersyukur untuk setiap hari-hari yang Tuhan berikan, itu menunjukkan kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hati yang bijaksana juga adalah hati yang percaya bahwa segala sesuatu atau semua waktu yang kita sudah lalui adalah waktu yang terbaik. Tentu kita familiar dengan lagu yang ada sekarang ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan hanya pada saat masih muda kita mengatakan, waktu muda saya enak sekali. Seakan-akan waktu muda itu adalah waktu yang terbaik. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hari ini pun, berapa usia kita, adalah waktu yang terbaik bagi kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah menghitung hari-hari kita dan percaya selalu bersyukur kepada Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, termasuk waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kita, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan ada sebagaimana ada saat ini, baik yang masih tergolong muda atau yang agak muda atau yang tergolong tua maupun yang agak tua, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberkati kita sehingga kita ada sebagaimana ada pada saat ini. Bagaimana kita memiliki hati yang bijaksana itu? Pertama-tama Bapak Ibu yang terkasih, mari kita cek kesehatan kita. Cek kesehatan yang dimaksud di sini bukan hanya semata-mata kesehatan fisik kita ya, tapi juga kesehatan rohani kita. Seringkali ketika seseorang usia sudah lebih agak tinggi gitu ya, seringkali cek kesehatan secara fisik. Tetapi harus kita cek juga kesehatan rohani kita. Apa yang mau kita cek dalam kesehatan rohani kita? Yang pertama, apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Itu harus kita cek. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah waktunya nanti Tuhan panggil, kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang akan menerima akibat dari ketidakpercayaan kita. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita cek kesehatan rohani kita. Apakah kita sudah menjadi anak Allah karena percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau sudah, puji Tuhan. Itu berarti ketika saatnya Tuhan panggil kita, tempat kita sudah jelas, yaitu hidup bersama Bapa di surga yang mulia. Amin. Amin. Itu harus selalu dan harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita sebagai orang yang bijaksana. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah cek keselamatan kita, bahwa kita sudah pasti memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Itu membuat kerohanian kita akan semakin segar, penuh dengan sukacita. Kalau ada masalah pun itu wajar ya. Di dunia ini tidak ada tempat yang tidak ada masalah. Tetapi ketika kita sudah cek kesehatan rohani kita, kita selalu sehat di dalam Tuhan dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dan bagi yang tidak bisa membaca Alkitab, bisa mendengarkan lewat audio ya, bisa mendengarkan, maka itu akan membuat kesehatan rohani kita lebih baik lagi. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang bijaksana adalah hati yang gembira ketika menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan. Maka kita akan senantiasa diberikan kesehatan. Mungkin secara fisik kita mungkin akan berkurang dari kemampuan kita. Itu adalah hal yang wajar. Ada ungkapan yang mengatakan menjadi tua itu adalah kepastian, tetapi menjadi bijaksana adalah suatu pilihan. Kita tidak usah merasa bahwa hidup kita tidak berarti ketika usia kita semakin bertambah. Tapi mari kita menyikapinya dengan bijaksana. Yang muda biarlah tetap bersukacita dan terus melakukan karyanya, tetapi yang tua juga tidak pernah ada kata terlambat dan berhenti untuk berkarya. Karyanya mungkin berbeda dengan masa muda, tapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang rajin bersekutu dengan Tuhan, yang membaca firman Tuhan dengan baik, akan selalu bersedia berkarya melalui pelayanan. Wah, bagaimana mungkin sudah fisik saya seperti ini, umur saya seperti ini, masih bisa melayani? Bapak Ibu yang terkasih,
kita tetap bisa melayani. Bagaimana caranya? Mari Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah diberikan usia yang lebih tinggi oleh Tuhan, mari kita melayani dengan banyak berdoa. Amin. Amin. 1 bulan lalu ketika bulan Mei saya membawakan renungan di sini, ada 3 kekuatan orang percaya ya, yaitu tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita melayani Tuhan dengan mendoakan siapapun di dalam kehidupan kita. Ada anak-anak yang Tuhan berikan mungkin terpisah dari kita. Mereka bekerja dan tinggal bersama keluarga di tempat yang jauh dari kita. Tapi kita bisa melayani Tuhan dengan mendoakan mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, melayani bisa kita lakukan dengan mendoakan yayasan, mendoakan gereja, mendoakan sekolah Kristen, mendoakan lembaga-lembaga Kristen, dan juga mendoakan bangsa dan negara kita. Ketika kita berdoa, itu adalah sebuah pelayanan. Tahukah Bapak Ibu yang terkasih, ketika suatu saat Billy Graham sedang berkhotbah, dia melihat ada seorang ibu-ibu atau nenek-nenek yang duduk di depan. Dia lihat tunduk terus begini. Dia pikir sedang tidur. Karena sudah tua, dia pikir sedang tidur. Tapi setelah Billy Graham datang, dia tanya, setelah selesai pelayanan, dia tanya, kenapa ibu tidur? Apa yang dikatakan oleh ibu itu? Saya tidak tidur, Pak. Saya justru mendoakan pelayanan Bapak. Dan saya berdoa supaya pelayanan Bapak semakin diurapi Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan Billy Graham luar biasa ya. Manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Tetapi doa seorang ibu tadi pasti didengar oleh Tuhan, mempengaruhi pelayanan daripada Billy Graham. Bapak Ibu, oma-oma, opa-opa yang ada di sini, jangan pernah merasa saya tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Tapi mari dengan bijaksana kita menghitung hari-hari kita dengan bersedia melayani Tuhan setiap waktu. Amin. Saya percaya semakin kita melayani Tuhan, semakin kita diberikan kesegaran, diberikan sukacita. Karena ketika kita bersukacita melayani Tuhan, maka kehidupan kita pun akan merasa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Berdoa, doakan keluarga, doakan sekolah Kristen, doakan gereja Tuhan, doakan bangsa dan negara kita. Siapa tahu doa Bapak Ibu adalah doa yang paling didengar oleh Tuhan dan menjadi sebuah yang mempengaruhi bangsa dan negara kita. Amin. Kita bersyukur untuk sekolah Kristen Ketapang yang boleh hadir di tempat ini pada kesempatan ini. Kita doakan sekolah Kristen Ketapang semua diberkati oleh Tuhan. Pengurus yayasan, koordinator lokasi, guru, kepala-kepala sekolah, guru-guru, semua siswa dan orang tua, kiranya semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat bersyukur untuk Aksos SKK Ketapang pada kesempatan ini. Saya selalu memperhatikan perkembangannya karena istri saya adalah ketua panitianya ya. Ketika Aksos di Yesus sudah selesai, di warga sekitar SKK Cibubur sudah selesai, ternyata Tuhan memberikan kelimpahan ya melalui Aksos ini, sehingga Tuhan mengirimkan SKK 3 Cibubur untuk datang ke tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita semakin bijaksana menghitung hari-hari kehidupan kita. Jangan kita sesali hari-hari yang sudah lalu. Semuanya ada artinya bagi Tuhan.
bagi kita. Dan kita percaya hari-hari kita ke depan akan semakin indah ketika kita beroleh hati yang bijaksana, yaitu hati yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita Biar ini merupakan sebuah komitmen kita. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Yo, siapa yang menjomblo? Nggak ngaku ya. Ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, saudara-saudaranya mereka tidak mampu untuk merawat karena ya dalam tanda kutip walaupun secara fisik kelihatannya mereka baik-baik, sebenarnya ada something wrong. Ada sesuatu yang membuat bahkan keluarganya pun tidak mampu. Nah, itulah mereka. Dan ada juga yang punya anak, tapi ya untuk masa sekarang ini apalagi ditambah pandemi, rupanya ada kesulitan tersendiri yang dialami oleh anak-anak. Mereka yang produktif berangkat pagi pulang malam, sementara papanya atau mamanya sendirian di rumah. Dan mereka melihat kayaknya di sini lebih tepat karena mereka tidak sendiri lagi. Selama ini pemasukan yang kami terima adalah subsidi dari keluarga. Ya, sebenarnya kami mengharapkan orang yang mampu kasihlah lebih supaya menopang yang tidak mampu. Tapi faktanya memang susah juga, ya. Jadi walaupun mampu yang mana, aduh nggak mampu pak, nggak mampu. Banyak. Coba kalau bilang, iya saya mampu, pasti Tuhan akan memberkati lebih banyak ya. Tapi nggak ngaku ya. Jadi ya udahlah, ini ya realita. Tapi tidak mengapa, karena prinsipnya kami mau melayani mereka. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya, maka kita dari Sekolah Kristen Ketapang Cibubur boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kalau kami juga sudah mendengarkan bagaimana sejarah dan visi misi dari yayasan ini, biarlah yang menjadi visi misi itu boleh terwujud dan boleh dipakai untuk memberkati para lansia. Ya, mungkin di sini di antara Bapak Ibu guru saya pun termasuk orang lansia, ya Bapak Ibu sama, ya. Dan saya sangat
bersyukur dan bangga ya, ada Bapak Pendeta Jonathan beserta Ibu yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk mau melayani para lansia ini untuk bisa mendapatkan tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu ya. Kemudian mungkin kami juga akan memperkenalkan siapa sih Sekolah Kristen Ketapang itu secara umum. Sekolah Kristen Ketapang ini ada di bawah Gereja Kristus Ketapang yang ada di Gajah Mada, dan di pusatnya itu ada di Gajah Mada, Jalan Zainul Arifin di Gajah Mada, itu Ketapang 1. Dan ada yang kedua di tempat kami, Sekolah Kristen Ketapang 3 Cibubur. Dan untuk sekolah ini terdiri dari tingkat tadi KB, TK, SD, SMP sampai SMA, begitu. Dan untuk di SKK 3 Cibubur itu di bawah naungan ada Gereja Kristus Ketapang Pos Cibubur ada di dalamnya. Dan sekolah kami itu memang mempunyai visi misi, memang mendidik anak-anak itu salah satunya untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, selama ini memang kami menanamkan karakter untuk saling berbagi ini. Programnya ini sudah cukup lama, dan saat ini walaupun di tengah pandemi kami tetap melakukan itu. Cuma mungkin kalau sebelumnya kami melakukannya dengan melatih anak-anak itu menyisihkan uang sakunya sebesar 2.000 setiap hari. Itu biasanya kita kasih durasi kurang lebih 3 bulanan. Nah, setelah itu kita kumpulkan, nanti baru kita bisa berbagi ke orang-orang yang memang membutuhkan, berbagi kasih lah istilahnya begitu. Nah, karena situasi pandemi, maka kami melibatkan para orang tua. Nah, di sini ada perwakilan orang tua, ada Pak Aritonang, ada Ibu Silvi, ada Ibu Ruth, perwakilan dari komite sekolah. Nah, di sini kami butuh dukungan dari para orang tua untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya. Nah, dalam kegiatan ini memang puji Tuhan, kita bersyukur atas anugerahnya yang luar biasa. Di tengah kita mencoba mengumpulkan dana, ternyata Tuhan memberikan apa yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Begitu. Itu penyertaan Tuhan luar biasa. Setiap tahun kami lakukan, tapi Tuhan memang memberikan lebih dan lebih. Begitu. Dan memang yang kami lakukan ini, berbagi kasih ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini memang kita sudah melakukan biasanya di sekitar warga sekolah, di sekitar sekolah kita, itu kita bisa memberikan berbagi kasih dengan mereka. Kemudian ada satu yayasan Hesu, kita sudah melakukan kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali ya? 3 kali kita sudah melakukan. Dan karena kemarin juga coba kita atur ke dananya, kita bisa melakukan pada masa itu ada bencana di NTT, maka kita juga bisa memberikan ke sana, berbagi ke sana. Dan puji Tuhan, Tuhan memang luar biasa memberikan ke Yayasan Karya Citra Lestari ini ya untuk bisa berbagi. Ini memang kita bersyukur pada Tuhan kita memang luar biasa. Nah, kami memberikan berupa kebutuhan pokok sehari-hari, mungkin atas komunikasi Ibu Gea bersama Ibu Christine di tempat ini, saya akan bacakan. Itu ada beras, jumlahnya 100 kilo, kemudian terigu, itu ada 4 kilo, telur 15 kilo, tapi mohon maaf telurnya tertinggal di sekolah, nanti kami susulkan. Kemudian ada energen, ada 10 dus, kacang hijau
itu 10 kilo, ini enggak kacang hijaunya tertinggal. Bihun jagung ada 7 bal. Kemudian minyak goreng 18 liter. Kecap manis 5 plastik. Kemudian gula pasir 5 kilo. Gula merah 10 kilo dari kegiatan Aksos kami. Ternyata Tuhan mengirimkan dari orang tua murid 8 kilo lagi, dan ini memang tertinggal yang dari Aksos. Kemudian ada teh sariwangi 10 dus, popok dewasa 21 pak, mie telur 8 pieces, dan goodie bag itu ada 30 paket. Nah, goodie bag ini sih sebenarnya kita mau berbagi dengan oma-opa yang ada di sini, bisa menikmati untuk snack yang ada gitu. Itu yang bisa saya sampaikan dari panitia Aksos kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bisa berbagi di masa-masa pandemi ini boleh menjadi berkat buat oma, opa, dan mendapatkan sukacita daripada Tuhan, dan berkat Tuhan menyertai dan memberkati setiap oma, opa, dan Pak Yohanes beserta ibu dan keluarga serta karyawan yang lain. Tuhan akan mencukupi dan memberkati apa yang menjadi kerinduan dan harapan dari yayasan ini. Sekali lagi terima kasih, kiranya ini boleh menjadi berkat, dan kami pun Sekolah Kristen Ketapang 3 Cibubur boleh Tuhan berkati terus sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama kita semuanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya sasaran Aksos kami itu hanya 2, yaitu ke Hesu yang kami laksanakan tanggal 27 Mei kemarin, dan warga sekitar yang ada di sekitar sekolah bersama dengan OBCS kami dan Satpam yang kami laksanakan tanggal 28 Mei. Tetapi puji Tuhan luar biasa, berkat Tuhan seperti yang disampaikan korok kami tadi, karena di hari kami Aksos pun masih ada orang tua murid yang Tuhan gerakkan untuk mengirimkan dana, sehingga setelah kami selesai Aksos kami rapat dan mengatakan bagaimana dana ini tidak mungkin kita simpan dan tidak mungkin kita kembalikan, dan nyatanya rupanya Tuhan menyediakan tempat di sini untuk kami berbagi kasih sehingga kami datang hari ini. Biarlah berkat ini benar-benar membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, Amin. menjadi berkat bagi opa oma yang ada di sini. Amin. Karena itu kami mohon dengan secara simbolis Bu Ratna bisa menyerahkan, Bu. Yang masih muda sini, yang masih muda. Nah, gitu ya. Oke. Dia masih praktek. Iya. Tapi nanti juga dapat kan 30 saya minta ya. Semua